Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga semuanya selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saat ini kita akan membahas bab yang terakhir pada matematika kelas 6, yaitu tentang pengolahan data. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengurutkan data. Nah, untuk mengurutkan data, setelah ada sajian data, maka kita akan bisa mengurutkan data baik dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, di sini datanya adalah angka 12, 14, 11, 8, 19 dan seterusnya secara acak. Ini akan kita coba urutkan data dari yang terkecil dan terbesar. Nah, urutan data dari yang terkecil berarti dari angka yang acak ini kita akan mengurutkannya seperti biasa dari angka yang terkecil. 4, 5, 6, 8. Jika 8-nya ada 2, maka ditulis sebanyak 2 kali juga. 10, 11 3 kali, 12 2 kali, 14-nya 3 kali, 15, 16, 17, 19 2 kali, 20, 21. Nah, kemudian kita coba urutkan data dari yang terbesar. Berarti dimulai dari 21, 20, 19 ada 2, 17, 16, 15, 14 3 kali, 12 2 kali, 11 3 kali, 10, 8 2 kali, 6, 5, dan 4 yang terakhir. Nah, begitulah cara kita mengurutkan data baik dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Mudah kan anak-anak? Baiklah, sekarang kita akan coba yang kedua, yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Nah, untuk mencari median untuk data ganjil, rumusnya adalah median sama dengan X N tambah 1 per 2, di mana X adalah nilai data dan N adalah banyak data. Jika data genap, maka rumusnya adalah median sama dengan 1 per 2 X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1, di mana X nilai data dan N banyak data. Kita coba dari median dari bentuk daftar atau median dari data tunggal. Contohnya, di sini ada data ganjil. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika berikut. Di sini nilainya adalah 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Nah, cara menjawabnya, urutkan dulu data dari yang terkecil. Di sini kita tulis 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Selanjutnya, kita lihat banyak datanya ada 11 ya. Kita hitung di sini banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena 11, maka banyak data tersebut merupakan data ganjil. Rumusnya adalah median sama dengan X N tambah 1 per 2.
Berarti untuk data keberapa? Kita lihat ya, banyak datanya 11 ditambah 1 dibagi 2. Oke, terus data ke 12 per 2. Hasilnya adalah data ke-6. Maka median yang didapatkan adalah pada data ke-6. Kita hitung dari sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk data ke-6 mediannya adalah 7. Jadi kesimpulannya, jika ditanya median, maka inilah jawabannya. Sehingga median data ke-6 adalah 7. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut lagi pada data genap ya. Contoh soalnya di sini. Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky berikut. Nilainya adalah 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Nah, kita juga hitung dulu berapakah banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi banyak datanya 10. Itu merupakan data genap. Cara menjawabnya tetap kita urutkan dari yang terkecil. 6 2 kali, 7 3 kali, 8 3 kali, kemudian 9-nya 2 kali. Jadi karena banyak datanya 10, maka kita gunakan rumus mediannya adalah 1/2 dalam kurung xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Baiklah, setengahnya kita tulis lagi, kemudian kita cari data ke 10/2 dan data ke 10/2 tambah 1. Ya, jadi 10 ini dapatnya dari sini, banyak datanya. Selanjutnya kita selesaikan yang di dalam kurung. Setengah data ke 10 bagi 2 dapat 5. Data ke 10 bagi 2, 5 tambah 1, hasilnya adalah 6. Jadi kita lanjutkan lagi. Data ke-5 ditambah data ke-6. Nah, di sini dapat data ke-5-nya adalah 7 dan 8. Maka median sama dengan setengah dari 7 ditambah 8. Kita jumlahkan dulu. Maka hasilnya setengah dikali 15 sama dengan 7,5. Sehingga median data ke-5 dan ke-6 adalah 7,5. Nah, jadi beginilah cara menentukan median dari data yang berbentuk daftar atau tunggal yang terdiri dari data ganjil dan data genap. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan median dari tabel. Yang pertama untuk data ganjil, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan tabel berikut. Tabel pertama, nilai ulangan matematika siswa. Nah, di sini nilai 6 dimiliki oleh 3 siswa, nilai 7 diperoleh oleh 6 siswa, nilai 8 diperoleh oleh 4 siswa, nilai 9 diperoleh 2 siswa. Jumlahnya adalah 15 siswa. Oke, jadi di sini sudah ada banyak datanya yaitu 15 ya. Tentukan median dari data tersebut. Nah, jadi di sini cara menjawabnya kita menggunakan rumus data ganjil karena banyak datanya adalah 15. Median sama dengan xn tambah 1/2. Data ke 15 itu tadi banyak siswanya, kemudian tambah 1/2. Data ke 16/2. Data ke
Jadi hasilnya atau median yang didapatkan ada pada data ke-8. Tapi sebelumnya kita buat dulu frekuensi kumulatifnya. Jadi yang pertama di sini caranya kita buat 3, kemudian 3 ditambah 6 9, 4, 3 ditambah 6 tambah 4 sama dengan 13, kemudian 3 ditambah 6 tambah 4 tambah 2 sama dengan 15. Nah, maka diperoleh data ke-8 itu pada nilai ke-7. Ya, karena data ke-8 di sini batasnya adalah data ke-9. Maka data ke-8 terletak pada nilai 7. Jadi, mediannya adalah 7. Sehingga median data ke-8 adalah 7. Bisa dimengerti anak-anak? Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan untuk contoh data genap yang dibuat dari median pada diagram. Kemudian kita lihat soalnya, tentukan median dari data berikut. Nah, di sini sudah ada diagram batang yang keterangan di bawahnya adalah nomor sepatu, kemudian banyak siswa untuk garis yang tegak lurus. Nah, di sini kita akan melihat dulu cara membacanya bahwa nomor sepatu 33 diperoleh oleh 16 siswa, nomor sepatu 34 diperoleh oleh 5 siswa, nomor sepatu 35 dimiliki oleh 8 siswa, nomor sepatu 36 dimiliki oleh 6 siswa, nomor sepatu 37 dimiliki oleh 5 siswa. Sebelum menentukan median, cara menjawabnya kita harus membuat dulu data ke bentuk tabel. Jadi ubah datanya ke bentuk tabel, maka caranya seperti ini ya. Ada kolom nomor sepatu, banyak siswa, dan frekuensi kumulatif. Baiklah, sekarang kita akan lihat lagi cara membuat bentuk tabelnya. Maka nomor sepatu 33 diisi oleh 16 siswa. Kemudian nomor sepatu 34 banyak siswanya 5. Nomor sepatu 35 banyak siswa 8. Nomor sepatu 36 banyak siswanya 6. Nomor sepatu 37 banyak siswanya 5. Selanjutnya kita lihat frekuensi kumulatifnya. Dari 16, kemudian 16 ditambah 5 sama dengan 21, 16 ditambah 5 tambah 8 sama dengan 29, 16 ditambah 5 ditambah 8 tambah 6 sama dengan 35, 16 ditambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5 data terakhir sama dengan 40. Jadi dari jumlah frekuensi kumulatifnya juga kita lihat bahwa datanya adalah genap ya, sebanyak 40. Selanjutnya kita buat menggunakan rumus data untuk data genap. Di sini rumusnya setengah X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Setengah data ke 40 per 2 ditambah data ke 40 per 2 ditambah 1. Jadi setengah data ke 20 hasil dari 40 bagi 2. Data ke 21 40 bagi 2 tambah 1. Kemudian kita dapatkan bahwa data ke 20 dan 21 berada di nomor sepatu 34. Maka untuk hasilnya kita lihat setengah dikali 34 tambah 34 hasilnya adalah setengah dikali 68, yaitu mediannya sama dengan 34. Jadi setelah menentukan posisi
mediannya, barulah kita hitung lagi dengan cara menjumlahkannya lalu dikalikan dengan setengah. Sehingga median data tersebut adalah 34. Nah, semoga anak-anak Umi bisa memahami apa yang sudah disampaikan ya. Kalau belum, boleh videonya diulang-ulang lagi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Baiklah, kita coba dulu modus pada daftar atau data tunggal. Tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Nah, jadi di sini ada data yang sama seperti tadi, masih acak. Yang pertama kita harus urutkan data dari yang terkecil. Nah, di sini ada urutan yang benar. Kemudian kita lihat jumlahnya masing-masing. 30 ada 3, 31 ada 2, 32 1, 33 ada 3, 34-nya ada 2. Maka dari angka-angka tersebut yang paling banyak muncul dengan jumlah angka masing-masing 3. Jadi modus yang didapat pada data tersebut adalah 30 yang jumlahnya 3, 33 yang jumlahnya 3. Oke, jadi simpulannya modus data tersebut adalah 30 dan 33. Baiklah, sekarang cara melihat modus pada tabel. Tentukan modus pada tabel berikut. Tabel data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Untuk jenis barangnya, beras, banyak pembeliannya adalah 8, minyak goreng ada 5, kemudian gula ada 10, tepung terigu ada 3, telur ada 5. Nah, cara menjawabnya, gula sebanyak 10 ya. Jadi di sini modusnya adalah pada tabel tersebut ada gula karena gula muncul sebanyak 10 kali. Jadi modusnya adalah jenis barang gula. Jadi ini contoh melihat frekuensi yang terbesar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa cara melihat modus pada data tunggal itu dilihat dari data yang paling sering muncul, sedangkan modus pada tabel kita lihat pada frekuensi yang paling banyak atau yang paling tinggi. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada modus untuk diagram. Tentukan modus pada diagram berikut. Data mata pelajaran yang disukai kelas 6. Ya, di sini cara bacanya matematika disukai sebanyak 10 siswa, IPA disukai sebanyak 11 siswa, IPS disukai sebanyak 8 siswa, bahasa Indonesia disukai oleh 11 siswa. Cara melihatnya, ya kita lihat lagi yang paling banyak siswanya, ya, yang paling tinggi jumlah frekuensinya adalah IPA dan bahasa Indonesia. Jadi, modus data tersebut adalah IPA dan bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah sudah selesai yang kita bahas hari ini. Semoga anak-anak Umi bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, kita langsung saja pada latihan. Nah, untuk latihan pertama di sini sudah dijelaskan ya. Halaman 123 nomor 1, 2 dan 3. Latihan ketiga halaman 130 nomor 1, 2, 3 dan 4. Latihan keempat halaman 134 nomor 1, 2 dan 3.
jawab di buku cetaknya langsung ya, dan boleh dibaca-baca lagi materi yang ada pada buku cetak matematikanya. Baiklah, selamat mengerjakan anak-anak Umi. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai jumpa lagi anak-anak Umi. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.